Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita percaya segala yang baik akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya tangan Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Keadaan yang terjadi di luar tidak bisa menentukan hidup kita, tidak bisa menentukan nasib kita, tapi keadaan yang terjadi di luar bisa Tuhan pakai untuk memberkati, untuk memelihara, untuk mempromosikan, untuk mengangkat hidup anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah cari Tuhan, bagian kita adalah hidup dalam perkenanan Tuhan, dan bagian kita adalah tetap tinggal dalam firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman terlebih dahulu. Kita percaya hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita belajar untuk tetap tinggal dalam janji-janji Tuhan. Karena kita punya Allah adalah Allah perjanjian, iya kan? Dia mengikatkan janjinya kepada kita dan dia udah berjanji, maka dia tidak pernah mengingkari apa yang dia janjikan. Bagian kita adalah ketahui apa yang dia sudah janjikan dalam hidup saudara dan saya, dan tinggallah dalam kesepakatan janji itu, maka kita hidup dalam keberkatan, dalam janji-janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari demi hari yang kami lalui, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami pun ada dalam pemeliharaan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami rindu merenungkan firman-Mu. Dalam keseharian kami biarlah firman-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan Daud di sana? Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara lihat, apa yang kita pelajari dari perkataan Daud, saudaraku. Bahwa ketika Daud mengumandangkan bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, maka tidak ada yang harus aku takuti. Dengan kata lain, Daud tidak mau hidupnya terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan, dengan kejadian-kejadian, dengan realita yang terjadi di depannya. Daud tidak mau terintimidasi. Itu sebabnya dia memperkatakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bahkan dia katakan lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Dengan kata lain, yang satu-satunya ditakuti oleh Daud adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi terang, dialah Tuhan yang menjadi keselamatan, dialah Tuhan yang menjadi benteng hidupnya Daud. Dia juga yang menjadi keselamatan dalam hidupnya. Itu sebabnya dengan yakin dia berkata, sekalipun penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, bahkan semua lawan dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir jatuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud punya kepercayaan diri yang kuat. Ini yang harus kita miliki. Apa yang kita lihat harus kita patahkan, segala yang membuat kita takut harus kita hancurkan, segala yang membuat kita khawatir harus kita patahkan dalam nama Yesus. Kembali kepada iman kita kepada Kristus. Karena kita tahu dia yang menyelamatkan kita. Karena kita tahu dia yang memelihara hidup kita. Bahkan kita harus mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng hidupku. Kalau dia menjadi benteng dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Jaminannya jelas, Yesus bilang, tidak ada yang bisa membahayakan saudara dan saya. Dan Daud di sini kita lihat dia punya kepercayaan diri yang kuat. Dan di akhir ayat yang ketiga, Daud bilang begini, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dengar baik, apapun yang terjadi,
kita harus memperkatakan apa yang kita percaya. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang kau percaya hari-hari ini? Engkau percaya Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu? Percaya. Maka itu yang akan terjadi. Engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu? Percaya. Maka itu yang akan jadi. Engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan sakit penyakit, menyembuhkan sakit penyakitmu? Percaya. Maka itu yang akan terjadi. Tapi jangan fokus dengan apa yang kau lihat dengan mata. Yang Daud lihat dengan mata adalah penjahat-penjahat menyerang aku, memakan dagingku. Yang Daud lihat oleh mata adalah semua lawan dan musuhku menyerang aku. Yang Daud lihat oleh mata adalah tentara berkemah mengepung aku. Yang Daud lihat adalah ada peperangan melawan aku. Tapi dalam hal apapun Daud tetap percaya bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, disinilah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dituntut sebuah kepercayaan. Apakah saya masih percaya sekalipun ada banyak orang berusaha menjatuhkan saya? Apakah saya masih bisa percaya kepada Tuhan sekalipun ada badai dalam hidup saya? Apakah saya masih bisa percaya kepada Tuhan ketika masa-masa sukar sedang menghampiri hidup saya? Apakah saya masih bisa percaya kepada Tuhan ketika apa yang saya doakan tidak saya lihat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masihkah kita bisa percaya? Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Inilah yang membuat Daud tetap percaya. Sekalipun yang dia lihat itu bertolak belakang dari apa yang dia percaya. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat apa yang kita doakan. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat apa yang kita percaya itu terjadi. Diperlukan iman, diperlukan keintiman dengan Tuhan, diperlukan hidup yang selalu dekat dengan Tuhan untuk melihat apa yang engkau percaya itu akan terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita mengerti hari ini bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kita percaya dan kepercayaan kita akan diuji. Sama-sama bilang sama saya, kepercayaan saya akan diuji. Waktunya kapan kita gak pernah tahu, tapi someday, suatu hari nanti ketika engkau percaya dan engkau akan diuji, ingatlah selalu, jangan pernah luntur kepercayaanmu. Karena yang dicari Tuhan, di manakah kepercayaanmu? Perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Tatkala mereka sedang ada dalam perahu dan perahu digoncang oleh ombak yang besar. Di manakah kepercayaanmu? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku, ayo kita belajar untuk tetap percaya sekalipun belum melihat. Dari mana timbul kepercayaan? Iman. Dari mana timbul iman? Dari firman yang kau dengar. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Dunia menawarkan jalan-jalan pintas, jalan-jalan sederhana, jalan-jalan mudah. Tapi Yesus selalu menawarkan jalan keluar dalam kehidupan setiap kita. Karena itu percayalah. Renungkan, tertanam dalam firman. Ketika firman itu tertanam dalam hidup kita, maka timbul iman. Dan iman itulah yang membuat kita kokoh, membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap berdiri di tengah-tengah badai. Karena kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami menyatakan diri sebagai orang percaya, maka kepercayaan kami perlu diuji. Itu sebabnya kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini kepercayaannya sedang diuji dengan masalah, dengan badai, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka, Roh Kudus teguhkan iman mereka. Sehingga mereka tetap terus mengingat apa yang menjadi janji Tuhan. Mereka tidak terfokus dengan apa kenyataan realita yang mereka lihat di dalam mata mereka. Sehingga akhirnya mereka tertanam dalam firman. Mereka renungkan firman, mereka tertanam dalam firman. Dan dengan firman itu timbul iman yang menyelamatkan hidup mereka. Sehingga pada akhir sama seperti hamba-Mu Daud katakan, aku percaya apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Demikian pula itu yang kami katakan tatkala kami sedang diperhadapkan dengan segala pergumulan kami. Ya Tuhan, ini kami tetap mau percaya. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah percaya. Sekalipun kau belum melihat, tetaplah percaya. Karena engkau adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Tuhan Yesus memberkati.